Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma pasholli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un idza kunna fika fala alaika ma fataka minad dunya, hibdu amanah, wasidku hadith, wa husnu khuluq, wa iffatun fi tu'mah. Ibadallah rahimakumullah, jamaah salat duhur, soimin, soimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita persembahkan puja, puji, dan syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang sampai pada kesempatan ini masih memberikan kesehatan, kesempatan untuk kita melaksanakan sebagian dari tugas kita, tugas ketaatan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam semoga tercucur curahkan kepada baginda alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah rahimakumullah. Sebagaimana kita maklumi bersama, setiap kali kita menutup doa kita dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tentu doa ini harus kita maknai bahwa kehidupan pada masa keduniaan ini adalah fase yang penuh dengan cobaan, dan pada hakikatnya adalah benar bahwa kehidupan di fase dunia ini adalah fase dengan penuh ujian. Oleh karena itu perlu kita maknai bahwa fid dunya hasanah barangkali bisa kita maknai bahwa kita selamat melaksanakan dan mengarungi kehidupan dunia ini. Ibadallah rahimakumullah. Sebagai bahan untuk wasiat takwa, mari kita renungkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita selamat dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Rasulullah bersabda, arba'un, ada 4 hal, idza kunna fika, apabila hal tersebut sudah mendarah daging, sudah dimiliki oleh seseorang, maka fala alaika ma fataka minad dunya, maka orang tersebut akan terhindar dari malapetaka, atau apapun yang luput dari kehidupan dunia ini tidak akan menjadi dan menyebabkan dia terpuruk dalam kehidupan dunia ini. Apa-apa yang hilang, apa-apa yang luput dari kehidupan duniawi ini tidak akan menjadikan seseorang itu menjadi terpuruk dan binasa. Apa saja itu? Yang pertama adalah hifdzu amanah. Jika seseorang telah lulus dan bisa memelihara amanah dari level yang paling kecil, yang paling rendah sampai level yang paling tinggi. Mulai dari bagaimana kita diberikan amanah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memelihara anggota badan ini, memelihara pendengaran kita, memelihara pandangan kita, memelihara pemikiran kita, sampai memelihara lisan-lisan kita. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita sedang dilatih melalui ibadah saum kita untuk menjaga anggota badan kita, sehingga kita terhindar dari ghibah, namimah, dan seterusnya dan seterusnya. Ibadah Allah ya rahimakumullah. Amanah berkaitan dengan tanggung jawab, amanah berkaitan dengan kepercayaan orang terhadap seseorang. Oleh karena itu
orang yang pandai memelihara dan menjalankan amanah, maka tentu saja akan selamat dari fitnah kehidupan dunia ini. Ibadallah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, Rasulullah menegaskan wasidqul hadis, yaitu perkataan ucapan yang benar. Betapa Rasulullah berkali-kali dan seringkali kita dengar dari ceramah-ceramah para mubalik bahwa sesungguhnya kita diperintahkan untuk senantiasa berkata benar. Maka hendaklah kamu sekalian senantiasa berkata benar. Kenapa? Karena kebenaran, berkata benar itu akan menunjukkan kepada albir, kepada kebaktian. Dan kebaktian selanjutnya akan mengantarkan seseorang kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka amatlah selamat, amatlah senang, betapa beruntung orang-orang yang selalu menjaga lisannya untuk senantiasa mengatakan dan mengucapkan kebenaran. Kebenaran adalah sumber kemenangan. Kebenaran ucapan adalah sumber kesenangan. Betapa rugi orang yang selalu berbuat bohong dan bohong. Sebab kalau seseorang berbohong satu kali, maka itu harus ditutupi dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Sehingga kebohongan itu menjadi murokab. Begitu banyak kebohongan-kebohongan yang harus dilakukan, terpaksa dilakukan untuk menutupi kebohongan. Dan betapa gelisahnya seseorang yang senantiasa atau pernah melakukan kebohongan itu. Ibadallah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, kata Rasul, wa husnul khuluq. Orang yang selamat dari ujian kehidupan dunia adalah orang yang senantiasa berusaha dan menampilkan serta mengaktualisasikan diri dengan mewujudkan akhlak mulia. Maka amat sangat bisa kita pahami kalau ternyata secara hakiki misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukanlah membawa, mendorong, kemudian menciptakan orang-orang yang cerdas saja, orang-orang yang kaya saja, orang-orang yang terampil saja, tetapi misi utama dan goal terakhir Rasulullah diutus adalah liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Karena akhlaklah yang kemudian bisa membawa seseorang ke tingkat kemuliaan yang paling tinggi, tingkat kemuliaan yang paripurna. Sebab apa yang dibawa ketika seseorang wafat, maka akhlak dan kurikulum itulah yang kemudian menjadi kenangan bagi seluruh orang yang ada di sekitarnya. Ibadallah rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita semua, wa'ifatun fi tu'mah. Rasul menegaskan sekali lagi bahwa harokah, tingkah laku, semua kegiatan seluruh badan kita itu sangat ditentukan dengan nutrisi-nutrisi yang kita masukkan ke dalam badan kita. Oleh karena itu Rasulullah berpesan agar kita terselamat dari ujian kehidupan dunia ini, aifatun fi tu'mah. Hendaklah kita menjaga kesucian, selalu memelihara kesucian diri dengan memperhatikan budaya makan kita. Nutrisi-nutrisi itu akan membentuk unsur-unsur yang ada dan bercampur di dalam kehidupan kita, dalam badan kita. Dan ini akan menimbulkan kecenderungan terhadap perbuatan kita. Ketika seseorang memenuhi nutrisinya itu dengan hal yang baik, maka insya Allah segala gerak langkahnya akan mengarah kepada kebaikan. Demikian juga sebaliknya, ketika nutrisi itu dipenuhi dengan nutrisi-nutrisi yang haram, maka tentu saja gerak langkahnya, motivasinya akan mengarah kepada hal-hal yang buruk. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.